Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan betapa kalau orang itu bisa memberi, bisa persembahan dengan sukacita itu Tuhan senang sekali, saudara. Saya akan membaca di dalam 2 Korintus 9 ayat 1. 2 Korintus 9 ini perikopnya adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Saudara, ini adalah bahasa rohani. Yerusalem itu merupakan sidang mempelai wanita anak domba Allah di dalam bahasanya sekarang. Saudaraku, nanti yang menunjuk kepada terbangunnya sidang mempelai wanita anak domba Allah di Wahyu pasal yang ke-12, seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Kemudian nanti juga Yerusalem baru itu, saudaraku, itu merupakan surga samawi yang kita tuju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk ke arah sana supaya terbentuk sidang mempelai wanita anak domba Allah di dalam pemberitaan kitab Wahyu, ini tentunya saya banyak sekali kekurangan ya saudaraku. Tanpa saudara, tanpa dukungan saudara, baik dukungan doa, dukungan finansial maupun yang lain sebagainya, saudara, itu saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan Tuhan ini. Saudara, oleh karena itu betapa pentingnya orang-orang yang menopang. Seperti halnya Musa itu bisa menjadi dipakai Tuhan karena ada penopang, ada Harun dan lain sebagainya. Saudaraku, demikian pula, saudaraku, untuk memberitakan kitab Wahyu, kegerakan akhir zaman ini, saudaraku, kita perlu penopang-penopang yang dengan tulus hati bisa memberikan dengan sukacita. Saudara, jadi persembahan dari kegerakan kitab Wahyu ini saya mengajarkan adalah persembahan kasih. Saya tidak menentukan jumlahnya, prosentase sekian, tidak, tapi merupakan persembahan kasih. Karena menurut peraturan perjanjian baru, saudaraku, seperti 2 Korintus 9 ini dinyatakan, saudaraku. Saya bacakan ayat 1. Judulnya, perikopnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Saudaraku, ayat 1, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Jadi ini pemberian, saudaraku, untuk keperluan orang-orang kudus ini dibahasakan oleh Paulus ini sebagai pengumpulan uang untuk Yerusalem, saudaraku. Ini dalam artian sekarang ini untuk terbangunnya sidang mempelai wanita anak domba Allah, untuk terbangunnya gereja jemaat-jemaat Tuhan yang bersatu dari berbagai macam aliran, denominasi, pokoknya yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka adalah anggota dari tubuh Kristus yang harus kita dewasakan supaya mengerti rahasia Tuhan di akhir zaman. Saudara, langsung ayat 6, perhatikan baik-baik. Ini konsep persembahan di perjanjian baru. Judulnya 2 Korintus 9 ayat 6, ini perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Sampai di sini dulu. Saudaraku, sebab saudaraku ini disuruh camkanlah ini. Saudaraku, bahwa ternyata orang itu kalau memberikan menurut kerelaan hatinya, saudaraku, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, itu Tuhan sukacita. Saudaraku, Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, saya beri contoh, saudaraku.
kalau saya memberikan uang jajan kepada anak saya sambil marah begitu, saudara, ini saya lempar. Anak saya itu pasti terima itu nggak suka, saudaraku. Pasti nggak senang juga, pasti ini papa marah, bagaimana, saudaraku? Saudara, demikian pula apapun yang kita kerjakan, kita berikan, bahkan kepada pengemis sekalipun, kalau kita caranya seperti itu, melempar, nih, sana pergi, kasih ini. Saudaraku, itu tidak memberi dengan sukacita, tidak akan membawa berkat bagi saudara. Jadi saya memberikan satu pelajaran kepada saudara, kalau sudah memberi kepada siapapun, bahkan kepada pengemis, saudaraku, berderma, saudaraku, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada pengemis-pengemis itu, saudara hendaknya dengan sukacita, jangan dengan sedih hati, karena terpaksa, karena marah dan sebagainya, supaya pengemis itu cepat pergi, saudara beri, nih cepat pergi sana. Jangan begitu, saudaraku, itu tidak membawa berkat. Orang yang dicinta Tuhan adalah orang yang bisa memberi itu dengan senyum, gitu loh, saudaraku. Tersenyum, begitu ikhlas, begitu rela di hatinya itu. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin, saudaraku. Jadi, apalagi persembahan kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara sambil merengut ngasihnya, saudaraku, sambil cemberut, sambil marah, memberi persembahan itu, saudaraku, ini persembahan yang kurang berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau saudara itu memberi persembahan dengan sukacita, sambil bisa tersenyum, saudaraku, kalau yang bapak-bapak bisa sambil bersiul-siul, yang ibu-ibu sambil bisa menyanyi, memuji Tuhan, itu luar biasa sekali pemberian yang diberikan dengan cara yang seperti itu, saudaraku, luar biasa akan membawa berkat bagi saudara. Tapi ketika pemberian itu diberikan dengan hati yang muram, dengan muka yang cemberut, saudaraku, tidak dengan sukacita, apalagi merasa seperti ditagih, saudaraku. Waduh, saya belum bayar ini, seperti ditagih listrik bulanan begitu, saudaraku. Saudara seperti tidak rela begitu, saudaraku. Itu kurang membawa berkat, saudaraku. Oleh karena itu, konsep persembahan baru di dalam persembahan di dalam perjanjian baru itu mengajarkan supaya kita itu memberi dengan kasih, dengan sukacita. Saudaraku, persembahan kasih ini, saudaraku, ini kadang lebih besar dari persepuluhan loh, saudaraku. Betul, saudaraku. Kadang juga lebih kecil, saudara, karena namanya orang itu penghasilan bisa naik, bisa turun, dan lain sebagainya, saudara. Oleh karena itu, ketika memberi juga harus dengan sukarela, dengan sukacita, memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saudaraku, itu yang membuat saudara nanti akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Saudaraku, jadi rahasia ini sangat luar biasa, rahasia memberi dengan sukacita. Saudara belajarlah memberi itu dengan senyum gitu loh, saudaraku. Kalau memberi itu dengan senyum. Saya belajar kalau memberi itu tersenyum, saudaraku. Tidak sambil marah, tidak sambil cemberut. Apalagi kalau itu sifatnya persembahan ke mezbah Tuhan, saudaraku. Saya betul-betul ikhlas, bahkan kadang anak saya, orang yang terdekat dengan saya, siapapun itu sampai nggak tahu, karena saya begitu rela, saudaraku, dalam memberi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pemberian yang diberikan dengan sukacita, yang akan membuat Tuhan itu, saudaraku, sangat mengasihi, saudaraku, yaitu orang-orang yang bisa memberi dengan sukacita, bukan dengan cemberut, saudaraku. Kemudian ayat 8, ini jaminan selanjutnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudaraku, jadi ini konsep persembahan perjanjian baru dihadapkan dengan bahasa kasih. Kemudian hadiahnya juga bahasa kasih. Allah sanggup melimpahkan kepadamu, saudaraku, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan. Saudara, oleh karena itu saya tidak akan menarik saudara kepada peraturan perjanjian lama. Kalau saya menarik saudara kepada peraturan perjanjian lama dengan
konsep-konsep persembahannya, berarti saya memperhadapkan saudara ini dengan hukum-hukum perjanjian lama juga. Saudara harus menanggung konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu yang saya sajikan kepada saudara, yang saya ajarkan kepada saudara adalah konsep-konsep persembahan perjanjian baru. Saudara, ayat 9 saya lanjutkan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, jadi persembahan kasih di dalam perjanjian baru ini tujuannya juga tidak sekedar mencukupkan keperluan orang-orang kudus, mencukupkan keperluan pelayanan seperti kegerakan Kitab Wahyu, kegerakan akhir zaman ini, pembentukan mempelai wanita anak domba Allah ini, saudaraku, tidak hanya sekedar itu, tetapi merupakan juga limpahan ucapan syukur kepada Allah. Saudaraku, jadi kalau orang itu bisa memberi, mempersembahkan dengan senyum, saudaraku, saya yakin deh, saudaraku, saudara akan diberkati luar biasa. Kalau saudara pedagang, saudara akan didatangi oleh pembeli-pembeli yang saudara tidak pernah sangka. Profesi apapun saudara kerjakan, kalau saudara bisa memberi, mempersembahkan dengan penuh kasih, saudaraku, itu luar biasa sekali kuasanya. Saya contohkan tadi, kalau saya memberi seseorang, saya itu dengan senyum, saudaraku, tidak dengan merengut dan lain sebagainya, tidak dengan cemberut dan lain sebagainya. Apalagi kalau saya mempersembahkan sesuatu yang sifatnya persembahan, saya juga persembahan, saudaraku. Satu ketika kalau digerakkan Tuhan, saya persembahan, saudaraku, persembahan, saudaraku. Itu membuat hati ini senang, saudaraku, dan itu nggak harus dikatakan kepada siapapun, saudaraku. Itu sukacita kita. Luar biasa, saudaraku. Jadi saya memberikan kepada saudara satu contoh ketika memberi persembahan kepada Tuhan. Hendaknya saudara itu bisa sambil senyum gitu loh, saudaraku. Tersenyum, memuji Tuhan. Bapak-bapak sambil bersiul-siul kayak kalau sedang terima berkat Tuhan begitu, saudaraku. Memberi dengan sukacita itu akan membukakan pintu berkat bagi saudara yang luar biasa. Saudara tidak saya hadapkan lagi dengan peraturan hukum-hukum Taurat yang begitu keras. Nanti kalau saudara tidak persembahan, nanti kena ini. Saya tidak mengajarkan yang seperti itu. Tapi bahasa yang saya sampaikan kepada saudara adalah bahasa kasih, saudaraku. Yang dihadapkan oleh Paulus juga bahasa kasih. Kalau mempersembahkan banyak itu akan menuai banyak juga, mempersembahkan sedikit menuainya sedikit juga, itu bahasa kasih. Kalau dulu kalau tidak persembahan ini nanti kena kutuk begitu, saudaraku. Tetapi di dalam perjanjian baru ini enggak, saudaraku. Karena kita hidup di dalam hukum kasih sekarang ini, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan terima kasih untuk saudara yang mendukung bagi pelayanan kegerakan Kitab Wahyu dari saudara-saudara yang dengan sukacita, dengan tersenyum, hatimu sukacita, bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu luar biasa. Saya yakin saudara akan dipenuhi dengan berkat penuaian, berkat-berkat akhir zaman akan dicurahkan kepada saudara. Saudara, ini renungan pagi saja, tetapi saudaraku ini penting untuk saudara ketahui. Renungan pagi di tanggal berapa ini, saudaraku? Renungan pagi di tanggal 28 September 2020 pada jam 9:12. Salam penuaian. Tuhan Yesus melimpahkan berkat berkelimpahan kepada saudara. Dia Imam Besar Agung yang mengutus saya untuk menyampaikan pemberitaan Kitab Wahyu, memberkati saudara dengan berkat-berkat kemuliaan akhir zaman. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Haleluya. Amin.